Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat beserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema nusus, hilangnya keharmonisan atau retaknya kerenggangan hubungan suami istri. Al-Imam Abu Syuja' telah mengutarakan solusi bagaimanakah seorang suami menyelesaikan sikap istrinya yang tidak patuh, berjenjang bertahap. Diawali dari nasihat, kemudian dilanjutkan dengan memberikan hajar, hukuman psikologis, tidak digauli, walaupun masih satu kamar, masih satu ranjang, tetapi suami membelakangi istri sebagai satu isyarat bahwa suami telah mengambil ancang-ancang, mempersiapkan diri untuk suatu saat berkata kepadanya bahwa engkau adalah bagian dari masa laluku. Tentu pesan ini sangat keras. Pesan ini satu hardikan, satu warning yang sangat berat bila istri memahaminya. Seakan-akan mengatakan aku bisa hidup sendiri, aku bisa menatap masa baru, lembaran baru dalam hidupku. Ketika itu juga masih belum diindahkan, belum memberikan efek jera pada istri, maka suami diberikan kewenangan untuk memberikan ta'dib, hukuman secara fisik dengan memukul, yaitu dengan seperti yang kemarin diutarakan menggunakan miswak, alat untuk bersiwak, alat untuk menggosok gigi, atau mungkin zaman sekarang mungkin dengan alat untuk memukul seperti pensil ataupun pena, bukan dengan ujungnya yang tajam tetapi dengan bagian yang tumpul, sehingga sedikit memberikan rasa sakit tetapi tidak menyebabkan luka, apalagi sampai mengalirkan darah ataupun mematahkan tulang. Dan yang dipukul pun dijelaskan oleh para ulama mawadhi'il lahmi minha, bukan daerah-daerah yang tulang kering ataupun di muka, tetapi di bagian tubuh wanita yang penuh dengan daging, bagian lengan, bagian paha, bukan bagian tulang-tulang yang kering. Apalagi na'udzubillah di wajah, karena Rasulullah SAW secara spesifik memberikan larangan kita, apapun alasannya, untuk memukul wajah. La tadribil wajha wa la tuqabbih. Janganlah engkau wahai suami berani-berani memukul wajah istrimu, baik dengan menamparnya ataupun dengan alat, misalnya dengan rotan ataupun dengan pensil. Tidak boleh dipukulkan di wajah karena sangat berbahaya, sangat sensitif. Dan kalaupun ingin memberikan hukuman berupa kata-kata yang keras, bentakan ataupun hardikan yang keras, maka tidak boleh hardikan itu diarahkan kepada fisik, apalagi kepada wajah, apalagi sampai jauh melangkah menjadi sebuah doa kejelekan. Qabbahallahu wajhak misalnya. Semoga wajahmu menjadi buruk, semoga Allah menjadikan wajahmu jelek. Ini tentu tidak boleh karena ini emosional. Ini adalah badai setan, badai amarah, bukan mendidik. Sedangkan tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Imam Abu Syuja', dan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Berikan mau'idhah, hajar mereka di ranjang, di tempat tidur, dan pukul mereka. Itu tujuannya adalah untuk membenahi, untuk mengedukasi, untuk memberikan pendidikan yang bermanfaat agar istri tidak mengulang perbuatan. Bukan untuk melampiaskan kekecewaan, melampiaskan sakit hati, melampiaskan dendam. Tidak sama sekali. Sehingga ketiga tahapan yang dijelaskan ini harus diawali dengan niat yang baik. Dan yang kedua harus diukur kadar, porsi, dan waktu serta tempatnya. Karena hardikan ini bukan dalam rangka mempermalukan istri, menghinakan istri, tidak sama sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Sehingga suami tidak boleh memberikan nasihat, hardikan di hadapan orang lain, di depan anak-anak, di depan mertua, di hadapan orang tua. Tapi nasihat ini disampaikan dengan niat yang baik, tulus, ikhlas, ingin merajut kembali, membina rumah tangga yang harmonis, mewujudkan baiti jannati, dan disampaikan dengan terukur. Karena memang tujuannya sekali lagi adalah untuk islah, bukan untuk ifsad. Untuk membenahi, bukan untuk menambah rusak. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, qiwamatur rajul. Ini adalah bagian dari tanggung jawab suami dalam mendidik, mentarbiyah istrinya. Sehingga bila semua itu dilakukan dengan ikhlas, dengan niat yang baik, dan diukur sehingga ditunaikan secara profesional, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah tegaskan, yurida islahi wa fiqillahu bainahuma. Kalau mereka itu betul-betul ingin
meniatkan yang baik, pasti Allah akan islahkan mereka berdua. Allah akan damaikan kedua pihak tersebut, suami dan istri tersebut. Ya. Dan ada satu tahapan yang sebetulnya ini, walaupun ini di luar tinjauan fikih, tetapi secara psikologi dan secara sistematika tarbiyah dan dakwah, tahapan ini seharusnya dilakukan jauh sebelum kita melakukan hukuman, jauh sebelum memberikan mau'izah, jauh sebelum memberikan hajar ataupun ta'dib, hukuman berupa dipukul, yaitu sebelum kita memutuskan untuk melakukan atau menempuh tahap tersebut, kita harus melakukan satu kajian, analisa. Mengapa istri tidak patuh? Bisa jadi tidak patuhnya adalah karena kita yang salah asuh, kita yang mencontohkan, kita yang membiasakannya untuk seperti itu. Bisa jadi suami yang selama ini tidak pernah mengasuh, tidak pernah mendidik, sehingga membiarkan istrinya hidup sesukanya, dan akhirnya dididik oleh komunitasnya, dididik oleh tetangga, dididik oleh orang lain. Bisa jadi pula istri salah pergaulan, karena ternyata suami tidak mengedukasi istrinya dengan siapa yang harus bergaul, tidak pernah mengevaluasi pergaulan istrinya selama ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepercayaan kepada kaum suami agar kaum suami qawam, menegakkan, mendidik, membentengi, mengedukasi, mengajak, menggandeng tangan istrinya agar istrinya menjadi wanita yang salihah. Ku anfusakum ahlikum nar. Bentengilah dirimu dan juga keluargamu dari ancaman siksa neraka. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pendidik bagi kaum wanita. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitih. Kalian semua adalah para pemimpin dan kalian semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Lelaki, suami itu adalah pemimpin di dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam rumah. Sehingga jangan buru-buru memvonis bahwa istri tidak tunduk, tidak patuh. Bisa jadi itu adalah hasil dari kinerja kita. Itu adalah hasil dari tarbiyah kita. Bila Anda seperti dalam pepatah, menabur angin, jangan pernah menyalahkan orang lain bila Anda harus menuai badai. Bila Anda menyemai rumput, maka jangan pernah bermimpi Anda akan panen padi. Tidak mungkin. Kalau yang selama ini Anda biarkan istri Anda tanpa tarbiyah, tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahkan Anda fasilitasi dengan fasilitas yang merusak moralitas istri. Anda tidak pernah mengevaluasi komunitas dan pergaulannya. Padahal kita semua tahu as-sahibus sahib. Sahabat itu pasti menyeret, mewarnai dan mempengaruhi. Rasulullah juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Setiap manusia itu akan berperilaku, memiliki kebiasaan sesuai dengan perilaku dan kebiasaan kawan karibnya. Nah, bila Anda tidak pernah mengevaluasi siapa kawan karib istri Anda, dengan siapa dia berinteraksi, bergaul, berkomunitas, di grup apa saja dia terlibat, maka jangan bermimpi Anda akan menuai padi, memanen padi bila ternyata yang Anda tabur selama ini adalah rumput, benih-benih rumput, gulma. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.